keberhasilan di awal yang sudah kita pelajari di minggu pertama. Kalau saudara mau mendengar khotbah lagi di minggu pertama, silakan ketik di YouTube GBI Kingdom Heaven Church. Amin. Nah, pesan ini begitu penting. Kenapa saudara? Tema di tahun 2024 ini bukan lagi fokusnya bicara mengenai pelipat gandaan mujizat. Bukan lagi bicara mengenai bagaimana bisa mau mendapatkan berkat Tuhan. Namun tema di awal tahun ini adalah kita diberi tema pesan yang sangat-sangat penting. Dan jika kita tidak mengikuti arahan pesan Tuhan ini, maka sorry ya, Tuhan tidak akan bisa menolong. Tuhan gak bisa menolong saudara lagi. Sorry ya, kata Tuhan sorry ya. Ini serius. Bukan saya sedang menakut-nakuti. Saudara tahu apa yang terjadi 2024 ke depan? Kita nggak tahu. Tapi ini pesan Tuhan. Kenapa pesan ini bicara bangkit dan menjadi terang? Kenapa nggak pelipat gandaan mujizat? Atau penuaian? Atau diberkati melimpah? Tapi pesan Tuhan 2024 ini bicara mengenai bangkit dan menjadi kata kerja semua. Apa yang harus kita lakukan? Bukan apa yang kita dapatkan. Ini sangat penting sekali. Ini serius. Kita sedang berada di waktu-waktu ujung akhir zaman ini. Amin. Keadaan akan semakin genting. Keadaan akan menjadi semakin sulit kalau kita tidak mengikuti arahan Tuhan yang Tuhan sampaikan di tema tahun 2024 ini. Amin. Bangkit dan menjadi terang. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Tuhan memerintahkan kepada umat Israel. Dan sekarang Tuhan memerintahkan kepada jemaat GBI KHC, Cipondo Makmur, perwakilan Provinsi Banten, Kota Tangerang. Mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan untuk kita bangkit, amin. Untuk kita apa? Bangkit dan menjadi terang, sebab kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Amin. Nah, ini yang melatar belakangi Israel. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk bangkit dan menjadi terang? Pada waktu itu terjadi dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2-nya, bahwa Israel ini mengalami yang namanya kejatuhan dalam usaha, dalam keuangan, dalam keluarga dan ibadah mereka. Karena apa? Karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Tahukah bahwa tahun 2024 ini dunia sedang berada di dalam era kehidupan di penghujung akhir zaman. Dan ini terjadi dan dialami oleh semua orang. Bahkan yang lebih miris lagi ini terjadi bagi sekian banyak orang percaya. Dan saya berharap, saya berdoa bahwa 2024 ini kita boleh mengalami goncangan yang sama, kata firman Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Ibrani 12 ayat 27-28 mengatakan, sebab sekali lagi aku akan menggoncangkan dunia ini, tetapi akan tinggal tetap, tetapi tidak akan pernah tergoncangkan orang-orang yang sudah kulatih di rumahku, di rumah Tuhan, tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Warga kerajaan sorga. Tema yang Tuhan kasih kepada kita adalah bangkit dan jadi terang. Dan hari ini kita hanya belajar tentang kata bangkit. Minggu kelima atau minggu pertama kita akan belajar tentang bagaimana menjadi terang. Supaya kita memahami mendarat dengan baik di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berkata begini, di hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir akan ada yang namanya masa yang sukar. Kita melihat bahwa keadaan dunia ini semakin kacau, perang. Belum selesai perang lagi. Negara lain perang lagi.
Dan ini akan mempengaruhi ekonomi. Dan penyakit silih berganti dengan merek dan level yang berbeda. Lalu apa yang terjadi? Manusia dibuat mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Kalau saya nggak cari uang, Pak Pendeta, keluarga saya nggak bisa makan, saya nggak bisa hidup. Manusia akhir zaman dibuat menjadi hamba uang. Hal-hal rohani dinomorduakan, ibadah dinomorduakan. Padahal kita tahu bersama bahwa inti kehidupan kita bukan manusia jasmani. Amin. Inti kehidupan kita adalah manusia rohani. Kita ini manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Kita bukan manusia jasmani yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam roh. Karena roh itu paling dalam, inti paling dalam. Oleh karena itu kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam casing tubuh ini. Amin. Nah, zaman akhir ini mereka menjadi pembual, banyak ngomong gitu ya, lalu sombong dan pemfitnah. Ini yang ada di Alkitab, di 2 Timotius ini. Memberontak kepada orang tua, norma keluarga dilanggar, tidak memperdulikan agama lagi. Ini akan terjadi. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kebenaran firman Tuhan. Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Dia bilang ibadah itu cuma sekedar datang dan pergi sesuka hatimu. Gak ada kekuatan apa-apa. Mata rohani mereka dibutakan, hati mereka pintunya ditutup. Padahal inti kehidupan manusia adalah ibadah itu sendiri. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan memang ibadah kalau disertai rasa yang cukup memberikan kangtau atau cuan yang besar. Kalau saudara nggak percaya, saudara baca 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa yang cukup memberikan keuntungan. Keuntungan bagi diri kita, keuntungan bagi keluarga kita, keuntungan bagi bisnis kita, bagi usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita memiliki rasa yang cukup untuk ibadah, menerima, maka itu akan bergerak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Yang supranatural akan menjadi natural di dalam kehidupan kita yang nyata. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini yang terjadi kondisi-kondisi akhir zaman. Dan saya berdoa ini tidak ada di dalam diri kita sebagai warga kerajaan sorga, amin. Kalau itu pun mencoba masuk, roh jahat mencoba melemparkan itu, saudara ada sensitivitas akan Tuhan, sehingga saudara langsung sadar, ini bukan identitas saya nih. Kalau saudara mulai masuk dalam yang tadi dikatakan itu. Warga kerajaan sorga, dosa itu sebenarnya ini seperti kanker yang merusak. Kanker merusak perlahan-lahan dan mematikan. Stadium 1, 2, 3, 4. Baik saat di dalam bisnis, di dalam keluarga, dan di dalam keuangan. Ini akan terjadi. Dan ini yang pernah terjadi di Israel. Dan ini akan terjadi juga, kalau ini pesan Tuhan, kemungkinan besar bisa terjadi di tahun 2024. Tapi Tuhan sampaikan kepada kita semua, kalau kita mau diluput, kita harus bangkit. Amin. Katakan saya harus bangkit. Sama sebelahnya, kamu juga harus bangkit. Dosa itu ternyata membuat kita tidak dapat melihat jalan Tuhan. Warga kerajaan sorga, dosa membuat kita gak bisa lihat jalan Tuhan. Jalannya buntu. Kenapa mata kita dibutakan? Karena kita lebih suka menikmati dosa. Padahal itu bukan domain kita, padahal itu bukan area kita. Warga kerajaan sorga, Martin Luther mengatakan sin is essentially a departure from God. Artinya apa?
Dosa itu apa? Princess, apa princess? Membuat kita menyimpang dari jalurnya Tuhan. Warga kerajaan sorga. Dosa itu membuat kita menyimpang dari jalurnya Tuhan. Kalau dosa dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Artinya adalah meleset dari tujuan. Kalau kita menikmati dosa, kita sedang meleset dari tujuan Tuhan awal. Kita mesti paham kenapa kita ada di bumi ini. Kenapa kita berada di tengah dunia yang jahat ini. Karena Tuhan punya tujuan, amin. Kalau saudara, nama saudara yang ada di sini, walaupun latar belakang saudara, historinya bagus ataupun tidak, namun intinya saudara, Tuhan sudah berhasil mengutus saudara ke bumi ini. Amin. Dan Tuhan itu punya tujuan buat saudara. Bukan untuk keluar menyimpang, meleset dari tujuan Tuhan. Kita harus kembali kepada tujuan Tuhan. Kita harus bangkit, amin. Keberhasilan kita di tahun 2024 ini adalah tergantung apakah kita mau bangkit atau kita tidak mau bangkit. Amin. Sekali lagi, pesan Tuhan harus disampaikan bahwa keberhasilan kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita di tahun 2024 ini adalah tergantung apakah kita mau bangkit atau tidak. Katakan di hadapan Tuhan, saya mau bangkit. Nah sekarang begini jemaat Tuhan, warga kerajaan sorga, apa yang membuat orang itu enggak mau bangkit? Apa yang membuat orang itu tidak bisa bangkit? Menurut saudara apa? Ini yang survei membuktikan bahwa orang enggak mau bangkit adalah karena dosa. Yang pertama karena dosa. Sudah merasa zona nyaman. Lalu mengandalkan manusia. Saya sih nyaman-nyaman aja. Hidup dibiayain. Semua serba ada. Ngapain? Aku mau bangkit. Semua dibiayain. Hidup dibiayain. Numpang hidup. Lalu ada yang terpuruk. Aku gak bisa bangkit lagi. Aku sudah terpuruk. Lalu apa lagi? Tidak ada orang yang menolong untuk bisa bangkit. Amin. Dan puji Tuhannya saudara ada di tempat ini. Seberapapun terpuruk kita, Tuhan akan mampu membangkitkan kita. Amin. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan mendukung untuk saudara bangkit. Amin. Kembali kepada tujuan Tuhan. Lalu berikutnya tidak tahu cara untuk bangkit. Dan saudara ada di tempat ini kita akan kasih tahu, Tuhan akan kasih tahu bagaimana saudara harus bangkit. Warga kerajaan sorga. Kebangkitan seperti apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini? Ada 3 hal yang harus kita bangkit di tahun 2024 ini. Yang pertama, bangkit dari kejatuhan akibat dosa dan kejahatan kita dengan cara mentaati firman Tuhan. Saudara, jangan saudara pikir saudara melakukan dosa nikmat, hasilnya besar, itu tidak ada upahnya. Itu tidak ada akibatnya. Setiap dosa yang kita lakukan, memang Tuhan ampuni. Tetapi akibat dosa, konsekuensi dosa, harus tetap saudara terima. Apalagi di dunia nyata ini. Saudara mencuri, merampok, dan menipu. Sesama orangnya mungkin dimaafkan. Dengan Tuhan diampuni. Tetapi secara peraturan
pemerintah, saudara harus masuk dalam konsekuensi hukuman. Karena itu kita harus bangkit. Bangkit, amin. Bangkit dari kejatuhan akibat dosa dan kejahatan dengan cara mentaati firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Warga kerajaan sorga, menurut saudara apakah ada cara lain untuk bangkit selain kita harus menerima firman Tuhan? Oleh karena itu saat ini saya mau sampaikan, pesan Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, bahwa menurut saudara uang saudara bisa membuat saudara bangkit, kepintaran saudara bisa membuat saudara bangkit, jabatan saudara bisa membuat saudara bangkit, atau yang lainnya. Hari ini Tuhan mau kasih tahu tidak ada cara lain untuk supaya kita bisa bangkit. Hanya satu cara untuk kita bisa move on, amin. Ada satu cara saja agar tahun 2024 kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan. Dan kita bisa mengalami secara nyata janji-janji Tuhan dalam diri kita. Satu-satunya cara adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan satu-satunya, saat kita menerima firman Tuhan, ada kuasa tertinggi yang bergerak masuk dalam hidup kita. Yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Saudara tahu firman Tuhan? Saya yakin saudara sudah lama menjadi orang percaya, orang Kristen. Tetapi apa yang ada di benak saudara tentang firman Tuhan? Tidak penting, kurang penting, atau sangat penting? Atau apalah firman Tuhan itu? Saudara, firman Tuhan ini sangat berarti dalam hidup kita. Firman Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita. Dan ini sudah teruji. Yang terujinya sudah ada di dalam, nama-namanya sudah ada dalam Alkitab. Nabi, rasul-rasul yang sudah menerima firman Tuhan dan menghidupinya. Saudara bisa tahu apa yang terjadi, hasilnya apa? Hal-hal besar luar biasa yang terjadi. Amin. Saudara pernah tahu Yunus? Dia begitu taat menerima firman Tuhan, tapi dia mencoba tidak taat sekali. Lalu Yusuf punya firman Tuhan. Dia punya kemenangan, kekuatan. Kalau ini ada dalam kehidupan kita tahun 2024, seberapapun hebat goncangan, masalah, serangan yang mencoba mendatangi kita, kekuatan yang paling tertinggi ada dalam kehidupan kita. Goncangan boleh goncangan datang, tetapi kita tidak akan pernah tergoncang. Amin. Karena itu kita butuh yang namanya sebuah komitmen. Yang pertama adalah komitmen membaca, mendengar, dan belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Apalagi sudah dikasih namanya aplikasinya. Mudah, nggak kayak zaman dulu. Ini saya mungkin sudah Alkitab keempat semenjak 1998. Sudah habis saya stabiloin semua dan ganti rusak. Tapi sekarang tidak mungkin rusak karena ada di handphone. Kita bisa baca kapan aja. Amin. Amin. Apakah firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita? Firman Tuhan sangat penting bagi hidup saya. Katakan bersama, 1, 2, 3. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Firman Tuhan yang menolong hidup kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Galatia 5 ayat 16 mengatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh ini bicara huruf besar, roh Tuhan. Roh Tuhan bagaimana kita menemukan suara Tuhan?
Ya kita menerima firman Tuhan setiap hari. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh atau firman Tuhan setiap hari. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya begini, kalau kita hidup oleh firman Tuhan setiap hari, maka otomatis firman Tuhan itu akan membersihkan dosa-dosa keinginan daging ada dalam diri kita. Tapi kalau saudara tidak menerima firman Tuhan setiap hari, bagaimana dosa-dosa kekotoran ini bisa keluar dan dalam diri kita menjadi bersih. Nah, di hadapan saya ini ada air coklat, ini air teh. Menurut saudara bagaimana supaya air teh ini bisa menjadi air yang bersih? Dengan cara tidak boleh saya buang tehnya. Caranya adalah saya harus mengisi teh ini. Dan saya isi teh ini nggak bisa saya isi seminggu sekali. Sebulan sekali baca firman Tuhan nggak bisa. Harus konsisten. Saat saya mengisi ini, seminggu sekali tetap kotor hati kita. Ngomongnya masih kadang kotor, hatinya, pikirannya suka negatif. Itu artinya kita belum sering mengisi firman Tuhan dalam diri kita. Bagaimana supaya bersih kita terus? Kunci D. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Aku perlu firman-Mu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Setiap hari firman Tuhan kita harus isi, supaya hati kita menjadi bersih. Jangan kasih jeda. Seminggu sekali bolong, ya masuk 2 kali lipat kekotoran. Karena iblis menyerang 24 jam. Kita butuh firman Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Diisi terus dengan firman Tuhan. Inilah yang terjadi dari hidup kita. Maksudku ialah hidup, bukan setiap minggu. Kalau hidup itu every day, setiap hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging dan dosa. Saat dosa mulai masuk, saudara aneh. Kenapa? Saudara sudah bersih. Sorry, saya nggak bisa. Amin. Yang mengerti katakan amin. Kebangkitan yang seperti ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Lalu apalagi selain firman Tuhan? Ini adalah hal yang terpenting juga yang B. Mulailah sediakan waktu untuk membangun mesbah pribadi dan mesbah keluarga setiap hari. Kenapa saudara? Mesbah itu membutuhkan korban, membutuhkan tempat, dan yang terpenting membutuhkan api. Mesbah itu membutuhkan api, amin. Tuhan yang memberikan api, tetapi kita harus punya api, yaitu semangat untuk mesbah, amin. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan begini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau saudara menyiapkan mesbah, saudara membawa korban, Tuhan memberikan api. Amin. Tapi kalau saudara tidak melakukan mesbah, tidak membawa korban, jangan berharap saudara minta api. Karena api itu tergantung saudara membangun mesbah. Imamat 6 ayat 12-13 berkata begini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Diulang lagi yang terakhir. Berarti api ini begitu sangat penting. Ini yang terjadi waktu di perjanjian lama. Dan di dalam diri kita harus jaga api Tuhan terus menyala. Amin. Pelayan kerajaan. Api Tuhan harus tetap menyala di dalam diri pelayan dan pengurus gereja di tempat ini. Amin. Kalau saudara sudah padam, saudara tidak akan pernah bisa menyulut kepada jemaat-jemaat api Tuhan. Artinya saudara tidak bisa menjadi berkat. Amin. Pelayan kerajaan. Kita harus punya api Tuhan. Kenapa kita punya api Tuhan? Karena ada mezbah yang selalu kita bawa di hadapan Tuhan. Kalau sudah mulai mau redup, kita langsung bangun mezbah lagi. Sudah kelihatan redup, bangun mezbah lagi. Sudah kelihatan ada masalah, kok kita negatif nih. Berarti kita kurang mezbah. Kita butuh api Tuhan. Ada masalah, kita mencoba melakukan tindakan-tindakan yang negatif, kita berarti kurang mezbah. Langsung nyemplung lagi, masuk ke dalam mezbah. Jadi korban. Tuhan, aku perlu apimu Tuhan. Kata firman-Mu, Engkau adalah api yang menghanguskan. Hanguskan aku. Hanguskan semua kedagingan dalam diriku. Amin. Warga kerajaan sorga. Kita membutuhkan mezbah pribadi dan mezbah keluarga. Kalau yang masih sendiri, ya mezbah pribadi. Kalau sudah berkeluarga, mezbah keluarga. Ya, nanti calon-calon pasangan, nanti bulan Februari ada 2 pasangan. Amin. Harus punya mezbah keluarga. Yang, ada 2 pasang ini diam aja ini ya. Masih mau lanjut apa enggak nih? Calon-calon pasangan keluarga, nanti sudah berumah tangga harus punya mezbah keluarga. Harus ada mezbah keluarga. Keluarga-keluarga yang sudah ada, yang sudah punya mezbah keluarga tetap pertahankan, amin. Yang belum harus punya mezbah keluarga. Jaga api Tuhan di dalam keluarga kita, itu akan menyelamatkan. Karena itu adalah pesan Tuhan untuk kita bangkit. Amin. Kalau kita nggak bangkit, kita sedang membuat masalah sama keluarga kita, membuat masalah sama diri kita di tahun 2024. Mau nggak mau ini pesan Tuhan, kita harus bangkit. Amin. Kenapa harus mezbah? Sebab hanya dengan aktivitas mezbah kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan. Jangan bilang bagaimana saya nggak bisa bangkit. Ya kita nggak lakukan mezbah, kita nggak lakukan baca firman Tuhan, kita nggak bisa bangkit. Nah, di mezbah hanya bicara 2. Api, yaitu api dari kita sendiri yang kita jaga, yang Tuhan sudah kasih kita jaga. Kita tahu kapan api itu redup. Ya, satu lagi api yang dari Tuhan yang akan menghanguskan dosa-dosa, kedagingan-kedagingan yang ada dalam diri kita. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa lakukan sendiri mezbah pribadi setiap hari ya. Selama 2 bulan saudara lakukan itu, saudara pasti beda. Pasti beda. Karena api dari Tuhan menghanguskan semua kedagingan kita. Nyembah Tuhan dan minta Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara, hukum supranatural itu ada. Bukan cuma hukum natural aja kita hidup. Amin. Itu akan bekerja di dalam diri kita. Makanya jangan heran banyak kesaksian-kesaksian mujizat, kesaksian-kesaksian pertolongan Tuhan yang nggak masuk akal. Itu karena ada perkara supranatural terjadi. Amin. Warga kerajaan sorga. Tahukah bahwa saudara di tahun 2024 ini kita harus melakukan bagian ini, amin? Kita wajib melakukan ini. Maka apa yang terjadi saat kita melakukan mezbah kita di hadapan Tuhan, maka otomatis kita semakin dikenal oleh Tuhan. Amin? Jangan absennya 1 minggu 1 kali atau sebulan 2 kali. Absennya setiap hari sama Tuhan, maka Tuhan akan mudah mengenali kita. Nanti saat kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan kenal ini yang sering sama aku nih tiap hari. Ayo masuk. Yang gak kenal,
Di sana, ampuni aku. Terlambat sudah waktumu. Gereja Tuhan setiap minggu sudah ngingetin terus. Pas waktu sudah habis, baru minta ampun. Harusnya kesempatan sekarang kita bukan lagi jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita mempertahankan kehidupan rohani kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Warga kerajaan sorga. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, firman Tuhan dan mesbah, maka janji-janji Tuhan akan segera cepat digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mesbah adalah sebuah aktivitas yang sangat-sangat terpenting di mana Tuhan akan segera hadir mengambil alih hidup kita dan menguasai hidup kita. Itu yang terjadi kalau kita melakukan mesbah. Semua kekotoran dan lemak-lemak yang menutup telinga rohani kita, yang menutup mata rohani kita dan menutup pintu hati kita, itu terbakar dan dimurnikan saat kita masuk dalam mesbah. Amin. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita sama-sama kita butuh mesbah. Amin. Katakan bersama dengan saya butuh mesbah. Saya butuh mesbah pribadi. Saya butuh mesbah keluarga. Kok kecil ya? Amin. Ini pesan Tuhan. Dan ini saya praktekkan dalam keluarga saya setiap hari sendiri dan saya baca firman Tuhan. Nah, bagian ke-1 ini adalah bagian pesan Tuhan yang sangat amat terpenting dalam kehidupan kita di tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan kita di depan ditentukan yang teratas yaitu pada level ini. Anak-anak muda, calon-calon pasangan, dengar pesan Tuhan ini. Dan bapak-bapak, kepala rumah tangga dan ibu-ibu, bahwa keberhasilan dan berkat kita di keluarga kita ini ditentukan teratas pada bagian yang pertama ini. Amin. Oleh karena itu mari kita rubah di tahun 2024 ini cara kita menerima firman Tuhan setiap hari dan mesbah. Kalau semua itu jangan sampai firman Tuhan ditaruh di malam-malam. Jam 10, jam 11 malam. Saudara, sarapan itu sebenarnya bagusnya di malam atau di pagi. Ya namanya sarapan di pagi. Fungsinya sarapan itu buat apa ya? Supaya ada tenaga untuk kita bekerja. Amin. Ada gizi, ada energi. Nah begitu juga sebenarnya sama. Enggak beda. Kita butuh firman Tuhan di pagi hari. Amin. Supaya saat ada masalah, ada yang kita hadapi di siang hari, di sore dan malam hari, kita ingat firman Tuhan. Amin. Perbanyak porsi kita. Kalau saya pagi udah pasti. Saya dengar khotbah, malam saya isi lagi. Saya ikutin di keluarga KHC, ikut Rema. Saya list juga, gembala juga list Rema. Jadi jangan heran kalau kita baca firman Tuhan di waktu-waktu sisa. Setelah lelah, ngantuk, akhirnya yang penting baca Alkitab aja lah. Jangan heran kita kena kuman, kurang iman. Jangan heran kalau kita kena penyakit kudis, kurang disiplin. Kita kena bakteri kutu, kurang persekutuan. Kita kena kurap, kurang urapan. Ya, karena kita menaruh firman Tuhan di penghujung, mata tertutup. 2024 kita lakukan perubahan, amin. Jemaat Tuhan, pelayan kerajaan Tuhan. Pelayan kerajaan. Ini pesan Tuhan, kalau kita mau bangkit mengalami perubahan, terobosan, kita lakukan taat sama Tuhan, maka kita akan mengalami sendiri. Bukan untuk kebaikan saya, tetapi semua untuk kebaikan kita semua. Amin. Yang kedua adalah bangkit dari hidup untuk diri sendiri, menjadi hidup dengan tujuan Allah, dengan tujuan Tuhan. Rick Warren mengatakan begini, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa without God, tanpa Tuhan,
Life has no purpose. Artinya hidup tidak punya tujuan. Yang pertama ya, tanpa Tuhan hidup nggak ada tujuan. Lalu, and without purpose, tanpa tujuan hidup tidak punya arti, tidak punya makna. Lalu without meaning, life has no, tidak punya pengharapan, tidak punya ada harapan. Karena itu kita butuh Tuhan, butuh tujuan Tuhan. Menurut saudara, saudara butuh tujuan saudara atau tujuan Tuhan? Kalau saudara paham kenapa saudara diciptakan, saudara milik siapa, saudara produk siapa, saudara mesti paham bahwa saya diciptakan oleh Tuhan, berarti saya harus ngikutin tujuannya Tuhan. Amin. Bagaimana kita harus ikuti tujuan Tuhan? Nah, kita harus belajar mau digiring sama Tuhan. Kita kan produknya Tuhan. Amin. Nah, kita harus mengikuti bagaimana fitur-fitur yang ada dalam diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, mengerti, katakan amin. Nah, destiny ilahi atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah jalan hidup yang didesain Tuhan sebelum kita lahir, agar kita ikut ambil bagian dalam membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara dan saya ada di muka bumi ini untuk tujuan pemerintahan kerajaan Tuhan. Sebenarnya itu saya mau katakan sejujur-jujurnya. Saudara diciptakan, saudara sekarang sudah ngerti atau belum ngerti bahwa saudara diciptakan untuk tujuan pemerintahan awal kita, itu kerajaan sorga. Oleh sebab itu saudara ada di pemerintahan Indonesia ini, saudara di kantor, dimanapun saudara berada, karena di sana saudara berdiri untuk pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Karena itu saudara harus punya nilai-nilai. Saudara harus punya ukuran-ukuran yang saudara bawa di dalam pekerjaan saudara, saudara bawa dalam usaha, pergaulan dimanapun saudara berada. Karena saudara adalah utusan-utusan dari pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah, di hari-hari akhir zaman ini, kita ini harus pintar-pintar mencari dan mendekat kepada orang-orang yang sedang memiliki api Tuhan. Amin. Jangan sampai kita berada di dekat orang-orang yang tidak memiliki api Tuhan. Kalau itu terjadi, jangan heran kalau engkau sulit untuk bisa diajak untuk maju. Sulit untuk bisa diajak untuk bangkit di dalam Tuhan. Betul nggak? Orang-orang di sekeliling yang tidak mempunyai api, biasanya mereka berkata begini ya, biasanya ya. Ngapain lu dekat sama Tuhan kalau nggak ada perubahan? Ngapain lu rajin ke gereja kalau hidup lu masih susah? Ini orang-orang yang nggak punya api Tuhan yang kita dengerin, ini bisa membuat kita sulit bangkit. Ngapain lu baca Alkitab dan doa-doa mulu kalau masa lalu aja nggak beres-beres? Ada nggak yang bilang gitu? Nah, ngapain lu pelayanan di gereja dan jadi pengurus di gereja? Buang-buang waktu aja lu. Gak enak tuh jadi pelayan Tuhan di gereja, apalagi pengurus, gak enak. Gak dibayar. Udah gak dibayar, kalau salah diomelin, ditegur. Banyak aturan. Bukan begitu? Dan sebagian ada yang terkena. Kalau gue jadi pengurus, jadi pelayan, jadi beban. Saya sedih, karena saudara belum mengerti kenapa saudara di muka bumi ini. Saudara belum mengerti identitas saudara. Justru yang gak punya talenta aja, asal dia mau, punya kemauan dan tulus, Tuhan kasih talenta. Seperti Musa, dia gak pandai bicara. Musa, aku pilih kamu. Tuhan, aku gak bisa, gak pandai bicara. Kalau aku yang memilih, aku yang melengkapimu. Amin. Kalau kita bisa melayani Tuhan di tempat ini, kalau kita bisa melayani Tuhan di tempat ini, amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani di tempat itu karena kepercayaan, penghormatan, penghargaan. Padahal kita gak layak sebenarnya menerima. Amin. Jadi sedih sekali kalau Tuhan sudah
delegasikan, kita tidak mau. Justru Tuhan mau supaya kita bangkit. Amin. Warga kerajaan sorga. Ini yang terjadi, banyak orang-orang yang tidak punya api. Di sekeliling kita nggak punya api, ngomong begitu dan akhirnya kita ya udah dah. Kalau itu ada di antara kita yang kita dekatkan, berarti Anda salah mendekati orang tersebut. Anak-anak muda, kalau pasanganmu tidak membawamu untuk bangkit dalam pelayanan, maju kepada hal-hal rohani, maka maaf, lebih baik engkau harus tinggalkan pasanganmu. Saya ngomong apa adanya, daripada lebih baik. Baik mumpung masih ada waktu, mendingan kan daripada mendingan. Lebih baik. Daripada engkau mati secara perlahan. Halo. Yang dua pasangan udah yakin pasti ya. Maju terus. Bangkit. 3 hukum perubahan. Change is personal. Change is possible. Change is profitable. Setiap orang pasti bisa berubah. Perubahan harus dari diri sendiri. Perubahan itu adalah membawa keuntungan. Amin. Karena itu tentukan dirimu kepada ukuran tujuan yang lebih baik. Kenapa saya bilang sadis banget nih Pak Gembala, saya harus tinggalkan. Demi kebaikanmu, daripada mati secara perlahan. Ya kan? Kita harus menentukan ukuran tujuan yang lebih baik dalam hidup kita. Karena hidup hanya satu. Jangan takut apa kata orang di sekelilingmu yang kasih masukan-masukan yang meng-downgrade kehidupanmu. Jangan takut. Pasangan-pasangan ingat semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita saling berlomba-lomba, amin. Ajak pasanganmu untuk punya tujuan Tuhan dalam hidup pasanganmu. Itu yang benar. Setiap hari, jangan justru kau merusak tujuan masa depan pasanganmu. Engkau merusak dan melukai pasanganmu dan membuat pasanganmu terpuruk dan gak bisa bangkit lagi. Halo. Mari kita sama-sama. Kita sama sadar, bertobat mumpung masih ada waktu. Amin. Amin. Apa yang kau tabur itu apa yang kau tuai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main di belakang. Di dapur maksudnya ya. Artinya jangan selingkuh dan tipu-tipu di belakang. Amin. Karena akan membuat kerugian dan kebocoran di kapal rumah tangga kita sendiri. Halo? Gak ketahuan gak apa-apa sama suami sama istri. Tetapi sejujurnya itu sedang membuat kebocoran di rumah tangga sendiri. Bapak-bapak dengar ini. Jangan bilang gak apa-apa. Cuma beli sate sendiri, jajan sendiri. Cuma beli sate doang sekali-kali, Pak Gem. Halo, bapak-bapak ngerti maksud saya. Kalau mau makan sate ajak istri, makan bareng. Jangan makan sate sendiri-sendiri. Nah, paham ini ya. Kita sama bapak-bapak paham lah ya. Kalau mau ajak makan sate, ajak istri makan tuh di situ enak tuh dekat Cipondo itu. Depan KFC. Amin bapak-bapak. 2024 kita harus bangkit. Berkat besar menanti kita. Yuk, amin. Nah, kita harus masuk ke dalam destininya Tuhan. Karena kalau kita masuk dalam tujuannya Tuhan, kita akan mengalami yang namanya ada 3 hal besar. Yaitu kita akan mengalami namanya perlindungan ilahi. Kita akan mengalami pemeliharaan ilahi. Kita akan mengalami penyediaan secara ilahi. Amin. Siapa mau mengalami pemeliharaan di tahun 2024? Siapa yang mengalami perlindungan dan penyediaan? Saya mau, kita semua mau. Karena itu kita harus bangkit, amin. Kita harus bangkit. Nah sekarang yang ketiga nih, ketiga sangat penting. Tuhan mau upgrade kita. Yang terakhir adalah kita harus bangkit dari level rohani yang ada 2023
memasuki level rohani yang baru. Amin. Level yang baru adalah murid. Supaya kita bisa mengatasi semua persoalan yang ada. Ini janji Tuhan, ini pesan Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jemaatku, bukan penonton. Tapi Tuhan mau kita semua yang ada di sini menjadi murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar, kita mau belajar. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, murid-murid, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Amin dan aman ya. Kalau kita jadi murid kita aman dan amin. Nah sekarang begini jemaat Tuhan, Tuhan mau upgrade kita nih. Naik level jemaat menjadi level murid kerajaan. Next. Amin. 2024 kita harus naik level. Jangan level penonton. Level rakyat jelata atau jemaat. Waktu Yesus memberi makan orang 5.000 orang. Tuhan Yesus andalkan siapa? Yang Tuhan Yesus andalkan adalah murid-muridnya. Kamulah yang kasih makan. Tuhan tidak bicara sama para jemaat dan penonton. 2024 pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau kita menjadi murid-murid kerajaan Tuhan. Amin. Kita harus bangkit. Mengapa? Karena hanya seorang level murid yang mau belajar sebelum melakukan. Sebab hanya seorang murid yang akan menerima ilmu untuk melakukan bagaimana melakukan dengan benar dan tepat. Biasanya kalau murid itu melakukannya tepat karena sudah belajar. Tapi jemaat atau penonton biasanya kejeblos dulu, baru datang, baru aku nggak tahu caranya. Karena itu, ini pesan Tuhan. Saya hanya menyampaikan saja, Tuhan mau kita semua jangan tetap 2024 menjadi level jemaat atau penonton. Tapi level murid-murid kerajaan Tuhan. Amin. Sebab next, hanya seorang murid yang akan dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan dan pekerja kerajaan surga di dunia ini. Kenapa? Mereka yang mampu menghadapi ujian-ujian kehidupan dengan baik. Murid itu akan mampu menghadapi ujian. Karena murid pasti cenderung diberi ujian dan lulus karena sudah dapat materi belajar. Yang B, mampu menguasai diri di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, itu adalah murid. C, mampu melakukan tugas-tugas kerajaan dengan baik dimanapun kita berada. Melakukan tugas-tugas kerajaan itu bukan saja kita di gereja, tetapi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergaulan, kita berada di sana sebagai murid-murid kerajaan Tuhan di tengah para penonton-penonton yang belum menerima nilai-nilai Tuhan seperti kita. Amin. Yang D, mampu menangkan semua serangan-serangan buruk yang datang. Dan saya percaya kalau kita murid-murid kerajaan, amin, kita pelayan kerajaan, justru kemampuan kita lebih tinggi. Amin. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pekerja. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan menempatkan kita di Taman Eden, di bumi ini, untuk kita mengusahakan. Untuk kita apa? Untuk kita mengusahakan dan mempertahankan warga kerajaan sorga. Hingga 2024 ini, sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya Yesus? Apakah 2024 ini kita masih terus menjadi juara bertahan dan mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Aku masih menjadi penonton. Ini pesan Tuhan. 2024, saudara lakukan firman, saudara bangkit, saudara akan mengalami terobosan Tuhan. Bukan saja saudara diberkati, saudara akan diluputkan dari hal-hal yang akan terjadi kita tidak tahu. Amin. Jangan sampai bicara, aku maunya seperti ini aja, aku mau jadi penonton. Ingat, kalau kita menjadi pelayan Tuhan bukan berarti kita melayani di gereja.
Kalau kita jadi pelayan Tuhan, kita melayani di kantor, di pekerjaan, dimanapun kita berada, kita ada di sana sebagai pelayan kerajaan Tuhan. Amin. Jangan sampai, artinya dari dahulu sampai sekarang saya mah begini-begini aja Pak Gembala, gak ada perubahan. Saya mah cuma mau jadi level jemaat dan penonton saja. Warga kerajaan sorga, level kita akan menentukan apa yang akan kita dapat di depan nanti. Saya ulang ya, level kita yang kita tentukan saat ini akan menentukan apa yang kita alami, apa yang kita dapat di depan nanti. Amin. Anak-anak muda, kita kuliah polisi gitu kan. Gak mungkin kamu kan ngangkut semen kan. Pasti akan ada tujuan besar di depan nanti. Kamu naik jabatan lagi, amin. Warga kerajaan sorga. Level kita 2024 akan menentukan apa yang kita dapat di depan. Level kita tidak akan pernah membohongi hasil. Betul? Artinya saat kita mau belajar dan mau dilatih, maka kita akan menjadi seperti tujuan apa saat kita dilatih. Amin. Kalau kita dilatih di gereja Tuhan, maka kita akan dibentuk memiliki kekuatan manusia rohani. Kekuatan manusia rohani kita jauh lebih besar ototnya dibanding otot manusia jasmani. Kita diberikan otoritas, wibawa, dan kuasa kerajaan Tuhan dalam diri kita. Setan kalau ngelihat kita, dia takut. Jangan kita ada di kuburan, kita yang takut, gue merinding nih. Orang kerajaan kalau lewat kuburan, setan yang takut sama kita. Oh, gue takut. Orang kerajaan takut setan. Warga kerajaan sorga, kalau kita dilatih untuk buat bakso, maka kemungkinan besar saudara akan menjadi pengusaha bakso. Amin. Tuh, seperti keluarga saya mencoba latihan bikin bakso waktu saya di Jawa Tengah sama keluarga istri. Akhirnya saya di sini kembali ke Jakarta, saya buat paten merek dan berjalan sudah menjadi pengusaha bakso. Karena apa? Karena saya menaikin level saya dari pemakan bakso sekarang menjadi pengusaha bakso. Amin. Level kita akan menentukan berkat yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Saat saudara berkata, saya mah gak bisa apa-apa Pak Gembala, saya mah begini-gini aja. Maka saya mau bilang, maka saudara tidak akan mendapat apa-apa. Betul? Saat saudara memutuskan untuk menjadi penonton forever, maka saudara akan sulit mendapatkan penghasilan menjadi seorang pengusaha di dalam kerajaan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan untuk kita semua, amin. Pengurus gereja ini dan seluruh pelayan gereja ini dan jemaat-jemaat Tuhan, bahwa Tuhan akan perhitungkan menjadi sebuah berkat yang besar dibanding sekedar para penonton di gereja ini, para jemaat. Kalau kita keluar dari tempat ini, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan lebih besar. Amin. Berkat Tuhan pasti akan lebih besar dari penghasilan kita. Amin. Karena berkat memang selalu lebih besar dari gaji kita. Amin. Kalau gaji 1 bulan, 1. Kalau berkat Tuhan, bisa sebulan, bisa berkali-kali. Betul? Yuk kita sama-sama 2024 ini hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Amin. Amin. Seperti saya kerja di sekuler, tiba-tiba saya di-cut. Pas di-cut, saya dapat pekerjaan yang baru dan hasil gaji dan komisinya lebih besar. 2 kali lipat lebih dari yang sebelumnya. Karena kenapa? Saya percaya saya harus bangkit. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak akan pernah menambah. Orang-orang percaya, pelayan kerajaan, hidup kita adalah hidup karena berkat Tuhan. Amin. Tahun 2024 kita harus bangkit. Ingat yang ketiga ini. Ini adalah rangkuman dari yang kita pesan Tuhan hari ini 2024. Bangkit dari akibat dosa dengan cara hidup dipenuhi dengan firman Tuhan dan api Tuhan. Amin. Yang kedua, bangkit
dan hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi untuk tujuannya Tuhan. Ketiga, bangkit dari level rohani yang ada kepada level rohani yang baru lebih tinggi. Amin. Maka saya percaya bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Next, ini slide yang terakhir. Slide yang terakhir, yes, terjadi KKR. Ya, ini ya. Janji-janji berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita saat kita mau bangkit di tahun 2024 ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janji-janji berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan. Kita mau bangkit di tahun 2000. Warga kerajaan sorga? Pelayan kerajaan sorga? Next, apakah kita mau bangkit? Apa kita mau bangkit? Kita bangkit semua, amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti